Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Aini dari kelas 3 Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan PPT dari materi teori produksi Islami. Yang pertama ada pengertian fungsi. Fungsi produksi adalah hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam satu periode, atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang atau jasa. Dari bagian fungsi produksi ada TP itu total produk, yang dimana produk total adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja pada waktu tertentu. Perubahan produk total dapat berubah berdasarkan banyak sedikitnya faktor produksi variabel yang digunakan. Selanjutnya ada MP atau marginal product, di mana keluaran tambahan yang dihasilkan oleh suatu unit tambahan tenaga kerja adalah hasil dari derivasi atau penurunan dari fungsi total produksi. Yang terakhir ada AP atau average product. Average product adalah ukuran tingkat output tambahan yang dihasilkan dari unit tambahan. Produk rata-rata dihitung dengan membagi total produk dengan semua unit input. Selanjutnya ada analisis biaya. Analisis biaya ialah fungsi hubungan antara biaya produksi dan tingkat output yang akan dicapai dalam satu periode. Fungsi biaya akan dipengaruhi oleh beberapa besar output yang diproduksi. Di sini ada cost sama dengan F itu input output. Bila kita bandingkan dengan formula di atas, maka output sama dengan F itu input. Maka dapat dikatakan bahwa fungsi biaya tidak lain adalah turunan dari fungsi output yang diproduksi. Tentu dalam analisis biaya terdapat teori biaya. Teori biaya di sini ada dua. Yang pertama ada perusahaan bergerak pada pasar persaingan sempurna, yang dimana harga output ditentukan oleh pasar itu sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Yang kedua ada faktor produksi yang digunakan adalah barang dan modal tenaga kerja, yang dimana modal tenaga kerja itu seperti petani yang menanam, merawat dan memanen tanaman tersebut. Berikutnya ada dampak sistem bunga versus bagi hasil dalam analisis biaya. Dalam analisis biaya, karakteristik sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah biaya bunga yang harus dibayar produsen bersifat tetap. Nah, di sini terdapat kurva dampak sistem bunga versus bagi hasil dalam analisis biaya, yang dimana di sini ada titik G itu barang yang diproduksi, terus ada rupiah. Dengan adanya bunga, maka biaya tetap atau FC-nya itu akan naik. Begitu pula dengan TC. TC juga akan naik apabila terdapat bunga. Dengan itu akan menggeser jumlah produksi dari Q ke Q1, yang dimana akan menghasilkan titik PEP. Titik PEP itu titik impas yang akan menjadi TR sama dengan TR1. Yang selanjutnya ada revenue sharing versus profit sharing. Revenue sharing di sini ialah seluruh biaya ditanggung oleh pemilik modal, sementara pengelola modal tidak menanggung biaya produksi. Sedangkan sistem profit sharing yang di sini seluruh biaya ditanggung oleh pengelola modal, sementara pemilik modal tidak menanggung biaya produksinya. Nah, yang terakhir di sini ada efisiensi biaya. Dalam kriteria ekonomi, suatu sistem ekonomi dikatakan lebih efisien bila mencakup dua hal. Yang pertama ada minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Jumlahnya sama, tidak ada yang berbeda. Yang kedua ada maksimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dalam materi teori produksi Islami di sini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak tutur kata yang belepotan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.